bagian dari aplikasi SPSS yang teman-teman gunakan untuk statistik nanti. Nah, ketika teman-teman membuka aplikasi SPSS-nya seperti ini, nanti yang muncul tampilannya adalah seperti ini. Nah, di bagian data view yang teman-teman jumpai di sini ada menu barnya. Sama ya, di atas ada judul dari datanya teman-teman atau filenya teman-teman. Nah, di sini ada toolbarnya. Nah, untuk penginputan yang dilakukan di SPSS, yang teman-teman lakukan dulu adalah langsung menuju ke sheet yang variable view. Nah, di variable view misalkan teman-teman akan menginputkan data atau variabel nama. Teman-teman tulis dulu di sini, kemudian di enter. Nah, nama di sini ada beberapa jenis datanya, ada tipe, ada lebar, desimal, labels, values, missing, dan lain-lain ya. Oke, saya jelaskan. Untuk yang tipe data di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau misal variabel yang teman-teman gunakan di sini adalah nama, maka tipe datanya yang digunakan berarti adalah data string atau huruf. Kalau numerik itu angka. Nah, yang biasa digunakan di statistik kita itu ada dua jenis, yaitu numerik dan string. Kalau sudah, tinggal pilih OK. Nah, untuk width sendiri ini mengatur banyaknya karakter yang teman-teman perlukan ketika menginputkan. Nah, nanti munculnya di mana? Ada di sini, di data view-nya ya. Misalkan di sini namanya Ramadhani Putra. Nah, di sini nggak bisa karena tadi width-nya sudah dibatasi hanya 10 width. Nah, jadi banyaknya karakter ada di sini seperti itu. Nah, untuk mengatur lebar pendeknya volume, teman-teman bisa pilih yang di sebelah sini atau pilih yang di bagian kolom. Nah, kalau bagian desimal ini misalkan teman-teman datanya adalah numerik, nanti teman-teman bisa pilih berapa angka di belakang koma, 1 angka, 2 angka, atau 0. Kalau value, nah kalau value di sini biasanya digunakan untuk data yang atau variabel berkategori, misalkan jenis kelamin. Karena ini kan nama. Karena ini kan nama, jadi tidak memerlukan data bervalue atau berkategori. Kalau semisal itu adalah data variabel berkategori, maka teman-teman lakukan menggunakan value labels dengan menuliskan di sini value atau angkanya 1, kemudian label 1 untuk laki-laki, kemudian di add 2 untuk perempuan, lalu di add, setelah itu di OK, seperti itu. Tergantung kasus atau analisis yang teman-teman gunakan nanti, datanya seperti apa. Bisa saja tingkat pendidikan atau mungkin jabatan dan lain-lain, tidak hanya jenis kelamin. Nah, di sini ada measure atau ukuran. Nah, teman-teman tahu di statistik itu ada 3 jenis data ya, ada nominal, ada ordinal, ada scale. Nah, nominal itu dia tidak memperhatikan tingkatan atau urutan, biasanya itu kan asal daerah, nama ini termasuk di nominal. Kalau ordinal itu dia ada tingkatannya, misalnya peringkat kan ada tingkatannya, ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, kemudian ada jabatan, mungkin ada karyawan, ada supervisor, ada HRD, seperti itu. Nah, biasanya kalau data di sininya numerik, measure-nya adalah scale, bukan nominal, seperti itu. Nah, kalau sudah, teman-teman misalnya di sini variabelnya nama sama nilai, seperti ini ya. Teman-teman langsung masuk ke data view, kemudian menginputkan datanya tadi, lalu silakan diisi juga nilainya berapa. Nah, seperti ini. Kalau semisal teman-teman ada kesalahan misalnya ya, di sini harusnya variabelnya bukan nama Mbak, tapi jenis kelamin.
Nah, teman-teman mau hapus variabelnya gimana caranya? Teman-teman klik bagian nomor di sini, kemudian teman-teman misalnya ada kekeliruan variabel di sini yang diinputkan, teman-teman kalau mau menghapus itu cukup pilih bagian nomornya di sini, kemudian klik kanan, pilih yang clear. Nah, dia akan terhapus seperti itu. Nah, dan untuk penulisan di variabel view ini teman-teman nggak boleh menggunakan angka, simbol atau dan lain-lain, tidak boleh diawali dengan angka dan lain-lain. Spasi juga tidak boleh. Teman-teman di sini menggunakan tanda underscore. Ya. Jadi harus diawali dengan huruf seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mau menginputkan jenis kelamin, ya, berarti kan teman-teman di sini perlu melakukan value seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, di sini sudah di value, kemudian teman-teman input. Nah, yang diinputkan di sini teman-teman lihat ya, ini kan adalah data numerik. Lomba jenis kelamin bukannya string, kan dia kata-kata. Nah, karena teman-teman sudah menginputkan values, artinya tadi sudah ditandai kalau teman-teman menginputkan 1, dia maka akan keluar laki-laki, 2 akan keluar perempuan. Jadi data yang di sini masih termasuk tipe datanya numerik karena teman-teman inputnya adalah data angka. Nah, kalau semisal teman-teman sudah melakukan step ini tapi yang muncul tetap angka, teman-teman pilih tanda value labels di sini ya. Nah, ini kan munculnya angka, tapi teman-teman klik aja nanti langsung muncul. Nah, kurang lebih SPSS seperti itu ya. Di sini ada menu-menu yang teman-teman nanti gunakan. Yang biasa digunakan ada 2 menu. Yang pertama adalah di analyze untuk uji parametrik dan non parametriknya, kemudian di transform untuk di compute variabel untuk menghitung log, len, t-tabel, f-tabel, itu ada di sini.